Rusia sebut cabut campur tangan AS di Ukraina menuju perang terbuka senjata nuklir. Apakah jadi pilihan? Rusia pada hari Selasa 2 Agustus 2022 mengatakan Moskow kini bisa saja memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir. Menanggapi campur tangan yang dipandang sebagai agresi langsung Amerika Serikat dan NATO dalam serangan Rusia ke Ukraina seperti dilaporkan State Times pada Rabu 3 Agustus yang lalu dari konferensi non-proliferasi nuklir PBB di New York. Hal itu dikatakan Rusia waktu selama ini Moskow berpandangan senjata nuklir juga belum diperlukan dalam serangan di Ukraina. Pada konfederasi non-proliferasi nuklir PBB, diplomat Rusia Alexander Toninov menolak dengan mengatakan sama sekali tidak berdasar, terlepas dari kenyataan dan spekulasi yang tidak dapat diterima bahwa Rusia diduga mengancam untuk menggunakan senjata nuklir khususnya di Ukraina. Dalam beberapa hari setelah invasi Rusia 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan pasukan pencegahan negara itu yang meliputi senjata nuklir dalam siaga tinggi. Mengutip apa yang disebutkan pernyataan agresi oleh para pemimpin NATO dan sanksi ekonomi berat terhadap Moskow. Yeronimov, seorang diplomat senior Departemen Non-Politerisasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Negeri Rusia, mengatakan Moskow hanya akan menggunakan senjata nuklir dalam menganggap senjata pemusnah massal atau serangan negara konvensional yang mengancam keberadaan negara Rusia. Namun ia menuduh negara-negara NATO melakukan konfrontasi hibrida yang sengit melawan Rusia yang sekarang. Rusia pada hari Selasa 2 Agustus 2022 menuduh Amerika Serikat terlibat langsung dalam perang Ukraina. Moskow mengatakan pihak yang menanggapi pernyataan Vladimir Zelensky, wakil kepala intelijen militer Ukraina, tentang cara Kiev menghantam sasaran Rusia menggunakan sistem peluncuran roket HIMARS jarak jauh yang dipasok AS. Ini berdasarkan apa yang disebutnya citra satelit yang sangat baik dan informasi real time yang dipasok oleh Amerika Serikat. Sibisky mengatakan kepada surat kabar Telegraph Inggris ada konsultasi antara pejabat intelijen Amerika Serikat dan Ukraina. Sebelum serangan HIMARS, di Washington punya hak veto yang efektif pada target yang dimaksudkan. Namun Sibisky berkeras kalau pejabat AS tidak memberikan informasi penargetan secara langsung. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan wawancara itu menunjukkan bahwa Washington terlibat langsung, meskipun Gedung Putih berulang kali menegaskan mereka membatasi perannya dalam konflik. Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali memperingatkan dampak besar dirasakan Barat yang nekat membantu Ukraina, termasuk serangan nuklir. Rusia yang terus memperingatkan Barat diketahui memiliki banyak persediaan nuklir yang bisa digunakan sebagai senjata militer terkuat di negara itu. Perjalanan invasi Rusia ke Ukraina masih berlangsung, sehingga Moskow selalu menekankan peringatan tentang keberadaan senjata nuklir dalam jumlah yang cukup besar. Terkait intervensi negara Barat pada invasi itu, Rusia secara aktif memberi peringatan untuk AS, Inggris dan sejumlah negara yang berada dalam aliansi militer NATO. Dikutip pikiran rakyat.com dari Express berikut 3 negara yang dapat menjadi sasaran dengan senjata nuklir milik Rusia. Yang pertama, Amerika Serikat. Rusia telah lama mengalami hubungan yang meregang dengan AS, sehingga target yang mungkin berada dalam urutan teratas dari serangan nuklir adalah AS. Selain Moskow, AS juga mengakui dirinya sebagai negara kekuatan nuklir terbesar di dunia. Kedua, Inggris. Inggris telah resmi memihak Ukraina sejak kunjungan Perdana Menteri Boris Johnson beberapa waktu lalu. Atas sebab itu, Presiden Vladimir Putin terus melancarkan peringatan pada Inggris tentang pembalasan setimpal. Bahkan orang terdekat Rusia, Dmitry Kalyov, menyebut Inggris bisa terjun ke laut dalam sekali serangan nuklir bawah laut. Ketiga, negara sekutu NATO. Di urutan terakhir ini Rusia diduga dapat